Setiap orang pada dasarnya memiliki kemampuan berpikir kreatif yang sangat baik. Hal ini bahkan dikuasai sejak anak-anak. Mereka berpikir secara kreatif tanpa ada halangan apapun. Namun kemampuan ini ternyata menurun dengan bertambahnya usia. Semakin dewasa, seseorang mengalami penurunan berpikir kreatif karena dihalangi oleh pikiran-pikiran yang tidak berguna. Memang tidak semua orang, masih ada beberapa orang yang justru meningkat kemampuan kreativitasnya. Sebenarnya apa yang membuat penurunan kreativitas berpikir ini? Tonton dalam video ini hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Yang pertama, jangan membuat asumsi. Karena asumsi seringkali justru membuat orang mengalami penurunan dalam berpikir kreatif. Asumsi kita belum tentu mewakili hal yang sebenarnya. Carilah informasi dengan lengkap, baru kemudian membuat kesimpulan. Contohnya ada seorang nasabah, setelah mengambil uang di bank, kemudian dia beranjak pergi, namun beberapa menit kemudian kembali lagi menemui teller dan mengatakan, "Saya rasa Anda membuat kesalahan." Dan si teller kemudian dengan cepat memberikan jawaban, "Seharusnya Anda mengecek dulu nilainya dan jumlahnya sebelum meninggalkan teller. Sekarang tidak ada yang dapat saya lakukan untuk Anda." Kemudian si nasabah mengatakan, "Baiklah, terima kasih atas kelebihan $20. Tipsnya, jangan membuat sebuah kesimpulan sebelum mendapatkan informasi yang lengkap. Sebelum mendapatkan informasi setidaknya yang Anda butuhkan. Lihat sesuatu dari sudut pandang lain. Hal yang paling benar bukan sudut pandang Anda. Bisa saja sudut pandang orang lain itu juga mewakili kebenaran. Jadi, lebih baik pertimbangkan sudut pandang orang lain dan sudut pandang diri sendiri. Pablo Picasso, seorang pelukis modern, dalam perjalanannya naik kereta api, bertemu dengan seseorang yang tidak menyukai seni lukis modern. Dia kemudian menunjukkan foto istrinya. "Seharusnya foto istri saya seperti ini, tidak seperti yang ada dalam lukisan modern." Kemudian Pablo Picasso menerima foto itu. Setelah itu dia memberikan komentar, "Istri Anda kecil sekali." Artinya yang bisa diambil dari cerita ini, pertimbangkan persepsi orang lain, sudut pandang orang lain. Anda tidak satu-satunya yang memiliki sudut pandang yang harus diikuti. Yang ketiga, hindari berpikir yoyo. Kadang seseorang berpikir positif, namun beberapa menit kemudian cepat berubah menjadi berpikir negatif. Kendalikan pikiran Anda, karena yang Anda pikirkan itu belum tentu sepenuhnya akan terjadi. Tipsnya, apa yang Anda khawatirkan belum tentu terjadi buruk. Apa yang Anda anggap positif belum tentu juga sebaik-baiknya. Jadi upayakan terkontrol dan mampu mengendalikan diri. Hindari berpikir malas. Berapa kali sehari mengatakan, "Saya tidak ingin mempelajarinya, saya tidak tahu, saya tidak hafal." Itu sebenarnya bagian dari berpikir malas. Kita dianugerahi otak yang sangat luar biasa, tetapi seringkali mengatakan sudah tidak ingin belajar, tidak ingin tahu caranya. Ini akan menghambat pikiran kreatif. Tetaplah belajar, tetaplah mencari informasi-informasi yang bermanfaat, agar pikiran kita menjadi lebih kreatif dan selalu meningkat kemampuannya. Tipsnya, segala sesuatu tidak selalu berjalan seperti biasa. Ada perubahan-perubahan, ada hal-hal yang berbeda, dan itu perlu untuk dipelajari. Tetaplah belajar. Jangan berpikir seperti orang tua. Seringkali orang-orang tua menganggap dirinya sudah terlalu tua untuk menguasai sesuatu. Dirinya sudah terlalu tua sehingga kemampuan berpikirnya menjadi lemah. Cobalah mencontoh cara anak-anak berpikir. Dia berpikir tanpa membatasi diri. Dia tahu kemampuannya sangat luar biasa dan tidak memberikan hal-hal yang membatasi dirinya untuk terus berkembang. Tirulah cara anak-anak berpikir
Dia tidak dihalangi oleh ketakutan-ketakutan dirinya. Dia juga mengabaikan ketakutan-ketakutan yang diberikan oleh orang-orang di lingkungannya. Kamu tidak bisa, tetapi dia tetap melakukannya dan mencobanya sampai berhasil. Tipsnya, usia tidak membatasi seseorang untuk berpikir kreatif. Usia tidak membatasi kemampuan otak seseorang. Yang membatasi adalah dirinya sendiri. Yang keenam, lihat detail dan gambaran besarnya. Seperti cerita 6 orang yang buta diminta untuk mengenali seekor gajah. Bagaimanakah gajah itu? Ada yang memegang ekornya, kemudian menyimpulkan bahwa gajah itu kecil dan agak panjang. Ada yang memegang telinganya, kemudian meraba dan merasakan bahwa gajah itu tipis dan lebar. Ada yang memegang belalainya. Oh, gajah itu bulat, agak panjang, dan lentur. Namun ada yang memegangnya, kemudian menyimpulkan bahwa gajah itu sangat besar. Dengan objek yang sama, yaitu gajah, 6 orang ini memiliki kesimpulan yang berbeda-beda berdasarkan yang dipegangnya. Tipsnya, jangan buru-buru menyimpulkan dari apa yang Anda lihat. Bisa saja apa yang Anda lihat itu belum mewakili keseluruhan. Atau apa yang nampak di depan Anda seperti sesuatu yang besar, namun ternyata tidak demikian.